Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Teman-teman, hari ini saya mengangkat sebuah tema yang pop, sebuah tema yang pasti anak muda, para generasi milenial tahu, yaitu menjadi avatar 2020. Tahun 2010 pernah nggak kalian nonton sebuah film kartun menarik yaitu Avatar Aang The Last Airbender. Di film tersebut seorang anak kecil berjuang ya kan untuk menguasai 4 elemen kehidupan sehingga ia layak dikatakan sebagai avatar. 4 elemen kehidupan tersebut yang dikuasai oleh Aang adalah 1, elemen udara. Oke, sehingga dia bisa terbang tuh kalau masih ingat kan? Yang kedua, elemen api. Oke, yaitu sering kalau kita ngomong sekarang diserang negara api. Oke, jadi itu karena dari film Avatar, elemen api. Yang ketiga, air. Elemen air dan yang keempat elemen tanah. Tetapi menurut seorang Rio Christian, Avatar Aang itu belum canggih. Belum keren, belum sakti. Kenapa? Karena Avatar Aang lupa belajar 1 elemen lagi yang menentukan hidupnya. Elemen apa itu? Elemen waktu. Gimana caranya jadi avatar 2020? Nah, avatar 2020 yang saya maksud adalah saya dan Anda dan teman-teman generasi milenial harus menjadi orang yang memiliki kemampuan menguasai waktu. Kalau ngomong waktu hari ini, itu adalah modal paling penting untuk seseorang menjadi sukses. Manusia diciptakan dari dia lahir, mau dia lahir dari keluarga yang kaya, mau dia lahir dari keluarga yang miskin, diberikan Tuhan modal yang sama. Yaitu apa? 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 bulan 30 hari, dan 1 tahun 365 hari. Tetapi pertanyaannya menjadi begini. Diberikan Tuhan modal yang sama, yaitu waktu. Tapi kenapa tiap orang memiliki tingkat kesuksesan yang berbeda? Karena tiap orang tidak memiliki kemampuan yang sama untuk mengendalikan waktu. Nah, hari ini saya mau ngomong gini. Kalau kita ngomong mengendalikan waktu, setidaknya ada 4 jenis waktu yang harus Anda kuasai. Oke, pertama, jenis waktu yang Anda kuasai adalah waktu untuk berpikir. Oke. Penting banget Anda menguasai waktu untuk berpikir. Kebanyakan orang pada saat menghadapi suatu masalah dalam hidupnya atau sebuah kejadian dalam hidupnya langsung bereaksi, langsung responsif. Bener apa bener? Istilahnya ya ngikutin aja air mengalir. Tetapi sebenarnya ada titik penting pada saat seseorang menghadapi sebuah peristiwa dalam hidupnya. Yaitu apa? Mengambil jeda waktu untuk berpikir. Di dalam waktu kita berpikir, kita dapat menentukan strategi yang akan kita bikin, menentukan langkah action yang akan kita lakukan, dan yang paling penting pada saat kita berpikir adalah apa sih yang betul-betul mau kita tuju. Oke, sekali saya bilang, yang paling penting pada saat kita memiliki waktu untuk berpikir yaitu kita menentukan apa sih yang betul-betul mau kita tuju. Kadangkala orang memiliki sebuah tujuan itu nggak jelas dan spesifik. Orang sering bilang, saya mau kaya, saya mau bahagia. Itu harapan, itu impian, itu bukan tujuan. Oke, paham ya? Jadi tujuan itu harus spesifik posisinya dan jelas. Oke, paham? Yang pertama, menguasai elemen untuk waktu berpikir. Yang kedua, menguasai elemen waktu untuk belajar. Oke. Kenapa saya bilang Anda harus menguasai elemen waktu untuk belajar? Aset paling penting dalam hidup seorang manusia itu bukan punya seberapa banyak uang yang Anda miliki, berapa rumah atau properti yang Anda miliki, atau berapa mobil mewah yang Anda miliki. Tetapi aset terpenting dalam hidup kita manusia adalah kemampuan kita untuk menghasilkan uang. Oke. Sekali lagi saya bilang, kemampuan kita untuk menghasilkan uang itu adalah aset terpenting dalam hidup seorang manusia. Anda bayangkan gini,
Kalau itu merupakan aset, pasti ada nilainya kapan dia akan turun, kapan nilainya akan naik. Bener apa bener? Nah, jadi bagaimana dong untuk aset kemampuan kita menghasilkan uang itu menjadi nilainya naik? Terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Dunia ini berkembang terus. Bisnis itu berkembang terus. Sistem kerja itu berkembang terus. Anda bayangkan begini, contoh saya di bank. Akan ada suatu masa customer service itu tidak akan dibutuhkan lagi. Benar apa benar? Lah, kalau hari ini Anda bekerja sebagai seorang customer service, ayo belajarlah ilmu yang lain. Tambah kompetensinya. Jangan pernah pelit untuk terus memacu diri untuk belajar. Belajar itu gampang. Punya nggak Anda waktu untuk baca buku? Punya nggak Anda waktu untuk mau ikut seminar atau training? Atau harus dipaksa-paksa didorong-dorong dari perusahaan, ayo ikut seminar, ayo ikut training. Mau nggak Anda, ya kan, royal bayar training yang mahal daripada Anda royal beli baju, beli segala sesuatu yang bersifat handphone atau segala sesuatu yang bersifat lifestyle. Itu pilihan, oke? Clear ya? Yang kedua, elemennya menguasai waktu untuk belajar. Yang ketiga, menguasai waktu untuk bekerja produktif. Nah, ini penting nih, menguasai waktu untuk bekerja produktif. Nah, parameternya apa? Kalau Anda disebut menguasai waktu bekerja produktif, yaitu apa? Seberapa banyak yang Anda hasilkan pada saat waktu Anda bekerja. Seberapa cepat atau tepat waktu Anda mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh perusahaan atau sebuah rencana kerja yang Anda eksekusi kalau Anda sebagai seorang pebisnis. Itu penting. Seringkali kita punya waktu kerja nih, contoh karyawan. Kalau Anda hari ini sebagai seorang karyawan, Anda punya waktu kerja 8 jam. Dalam 8 jam itu, berapa sering Anda ngecek HP? Baca WA. Berapa sering Anda buka sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain? Berapa sering? Berapa sering Anda buka email? Berapa sering Anda buka marketplace mau belanja online? Ayo, jujur aja. Ya kan? Pasti banyak sering. Tolong itu dikurangin. Kenapa? Itu membuat Anda tidak produktif. Jangan sampai besok Anda digantikan orang karena Anda menjadi tidak orang yang produktif. Hari ini adalah masa berkompetisi. Yang dicari oleh perusahaan-perusahaan adalah orang-orang yang memiliki etos kerja keras yang tinggi, efektif bekerja, dan cepat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Oke? Ingat, yang ketiga menguasai waktu untuk produktif. Terakhir yang keempat, menguasai waktu untuk bahagia bersama orang yang Anda cintai. Kenapa saya bilang Anda harus menguasai elemen yang keempat ini? Tujuan Anda bekerja, tujuan teman-teman menciptakan bisnis untuk menghasilkan uang yang banyak. Untuk siapa? Sebuah pertanyaan yang klise, tetapi penting. Pasti Anda akan jawab adalah untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk orang-orang yang Anda perhatikan. Tetapi actionnya apa? Hidup itu posisinya akan terus kita kenang lewat momen-momen penting yang kita ciptakan. Momen penting itu harus bersama keluarga. Momen penting itu harus bersama orang yang kita cintai. Kalau kita tidak punya memori bahwa kita benar-benar dekat dengan keluarga, berarti Anda tidak menguasai waktu. Anda mencari uang sebanyak apapun, tetapi Anda nggak punya quality time bersama keluarga Anda yang berkualitas, ya itu susah juga. Oke? So, harus seimbang hidupnya. Mau jadi avatar 2020, kuasai 4 elemen jenis waktu tersebut. Jika bisa kembali mundur 15 tahun, apa yang akan Rio Christian lakukan? Nah, ini pertanyaan dari selalu tahu dia kelemahan seorang Rio Christian ngejawab. Jadinya baper nih. Oke, kalau seorang Rio Christian mundur 15 tahun lalu, seorang Rio Christian mau bertemu dengan Rio Christian 15 tahun lalu. Saya mau ketemu diri saya 15 tahun lalu. Pertanyaannya kenapa? Jadi gini, 15 tahun lalu berarti tahun 2005. 2005 hari itu saya masih kuliah. Semester akhir. Saya mau bilang sama diri saya yang hari itu,
Rio, cepet beresin kuliahnya. Cepet selesaikan kuliahnya. Kenapa? Karena nanti tahun 2006 nenek kamu meninggal. Jadi maksudnya gini. Seorang Rio Christian itu besar di Jakarta. Dibesarkan oleh nenek saya. Saya dibesarkan oleh nenek saya yang benar-benar saya cintai banget di Jakarta. Dari SD, SMP, SMA, saya dibesarin beliau, dibiayai beliau juga. Sampai akhirnya saya bisa kuliah. Saya bisa kuliah ke Bali, di Universitas Udayana, sambil bekerja, singkat cerita saya bisa membiayai kuliah saya. Tapi kuliah saya molor. Padahal waktu saya berangkat dari Jakarta ke Bali untuk kuliah, saya bilang sama nenek saya pasti jadi orang sukses dan saya pasti akan membahagiakan nenek saya. Saya panggilnya Oma. Saya akan membahagiakan oma saya. Tetapi yang ada 2006 saya baru lulus kuliah. Dan di 2006 oma saya meninggal. Oma saya berpulang ke surga, meninggal. Dan momen terjelek dalam hidup saya itu adalah saya terlambat membahagiakan dia. Dan saya gak punya uang berangkat ke Jakarta hanya untuk menghadiri pemakaman beliau. Itu momen terjelek banget. Karena saya nggak bisa menguasai yang namanya waktu. Dan segala sesuatunya menjadi terlambat untuk diri saya. Ya, itu tadi. Saya mau pulang. Kalau 15 tahun lalu saya mau ketemu Rio Christian, suruh cepetan lulus kuliah. Biar cepat dapat duit, punya uang, bisa membahagiakan apa yang menjadi impian nenek saya. Ya kan, jadi sedih kan. Oke, teman-teman, ingat selalu ya, momen itu diciptakan. Oke, momen terbaik bersama orang-orang yang kamu sayangin, kamu cintai, jangan pernah terlambat menciptakan itu. Karena itu adalah tenaga Anda, bensin Anda untuk melaju lebih jauh ke depannya. Oke? Anak muda, dapat insight, dapat pencerahan, tetap semangat, terus bergerak. See you on the top.